Iya, balik lagi sih kalau konsep awal dalam bangun bisnis, sebetulnya bisnis itu bertahan karena apa sih gitu ya. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam YouTube channel yang membahas tentang coaching dan leadership dalam dunia leadership coaching. Nah teman-teman, lanjutan nih ya, kemarin kan kita sudah sempat ngomongin tentang perusahaan startup. Nah kali ini kita mau bincang-bincang nih, apakah dengan bisnis coaching bisa membantu perusahaan-perusahaan itu untuk mereka tetap stay dan berkembang. Nah kita pengen tahu lebih jauh nih ya, yuk kita simak yang lewat berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Aditya Mijaya. Halo Kak Adit. Halo Kak Ana. Wah Kak Adit, kita kan sudah bincang-bincang kemarin nih Kak Adit, seru juga ya tentang perusahaan-perusahaan startup ya. Kita sudah tahu nih pastinya ya Kak Adit ya. Nah, apakah bisnis coaching nih ya Kak Adit ya, kita ngomongnya tentang coaching, terutama coaching berhubungan dengan bisnis ya. Jadi bisnis coaching ini bisa membantu perusahaan-perusahaan itu untuk tetap stay dan malah berkembang. Nah ini gimana nih Kak Adit? Oke, jadi ini saya bicara berdasarkan pengalaman ya, saya sebagai seorang business coach ya. Gitu ya, jadi mungkin nggak terlalu yang teoritis yang seperti apa sih gitu ya. Iya jangan teoritis lah Kak Adit, Ya, aduh saya nanti nggak zaman mengerti sekarang nih gitu saya ya. nanti. Tapi pengalaman saya dalam bangun suatu mengcoaching banyak entrepreneur untuk membangun bisnisnya gitu ya. Pastinya, apalagi sekarang anak-anak milenial ya, lagi gotol-gotolnya pada seneng deh kayaknya bangun-bangun bikin startup gitu ya. Iya. Gitu. Nah, yang startup yang banyak nih kan sekarang kan banyak yang di media massa itu banyak yang katanya gulung tikar lah, bangkrut lah, ada perusahaan startup. Ada yang malah sampai harus memberhentikan ratusan karyawannya. Aduh, kasihan gitu juga kan, ya. Gitu. Ya, apa sih yang terjadi gitu? Cuman kayak just a flash in the pan gitu ya. Jadi kayak angat-angat titik-titik ayam gitu. Angat-angat titik-titik ayam. Pisang goreng. Nah, gitu aja gitu kan. Kok bisa gitu ya, cuman tampil keren di awal gitu ya. Kalau ibaratnya zaman sekarang tuh istilah itu saya juga baru tahu juga sih, cukup ini ya. Cukup masih agak-agak kaget kita ya. Gagap juga dengan istilah sekarang tuh flexing ya gitu ya. Flexing gitu, keren, tampil keren apa segala macam. Tapi tidak memberikan value yang sebenarnya gitu kan. Nah, gitu. ini dia. Kalau yang zaman yang pengennya tampil keren gitu ya, padahal sekedarnya itu juga sebetulnya ya nggak gitu sebenarnya. Iya. Ya itulah di flexing gitu, di flex itu kayak dibuat keker gitu. Kelihatan tampilannya bagus gitu ya. Secara instan. Gitu. Nah itu ya teman-teman bisa lihat sendirilah di YouTube dimanapun itu pembahasan tentang startup yang seperti itu. Ya karena ya itu ya jadinya instan, bubarnya instan. Ya. Bubble, membabelkan dirinya gitu ya. Membabelkan perusahaannya. Tapi bubble itu kan rentan ya. Ibaratnya bola tadi ya bola sabun ya, atau balon sabun sabunnya pecah, cepat pecahnya gitu, karena yang diisi udara itu kan kosong, kayak nggak ada kelihatan apa-apa ya gitu kan. Sekedar udara doang, tapi malah pecah gitu ya. Jadi memang benar-benar rentan ya. Rentan gitu. Jadi ya balik lagi sih kalau konsep awal dalam bangun bisnis, sebetulnya bisnis itu bertahan karena apa sih gitu ya. Ya, yang pertama bisnis itu bertahan ya karena mereka memang selalu memberikan, tetap memberikan kontribusi ke masyarakat gitu kan. Kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang udah ratusan tahun ya bertahan, karena produk-produk mereka yang selalu memberikan manfaat buat ininya ya, buat konsumernya gitu loh. Ya kan, selalu ada manfaatnya gitu ya. Kalau nggak ada manfaatnya kan pasti kan orang udah nggak mau lagi. Nggak butuh lagi dong gitu ya. Saya bisnis musiman gitu ya ibaratnya, manfaatnya cuma musiman doang. Kalau ini terus menerus, bahkan semakin bertambah manfaat yang dia beri. Jadi harus memberikan suatu manfaat gitu kepada masyarakat gitu ya. Itu secara eksternalnya ya. Jadi visi misinya harus kuat, manfaat dalam memberikan manfaat apa nih? Dia harus menjawab manfaat apa, memberikan manfaat apa ke customer gitu ya, ke calon target marketnya itu. Jadi bukan ikut-ikutan gitu ya Kak Adit ya. Bukan sekali ikut-ikutan, atau dia itu hanya sebagai apa ya,
Jadi hanya sebagai media aja, tapi bukan untuk fokusnya hanya untuk mendatangkan database misalnya gitu ya, untuk ngumpulin database, tapi melalui atau misalnya marketplace apa. Jadi dia tidak fokus ke core bisnis, core-nya marketplace itu pengembangannya gitu, tapi lebih ke bagaimana mendatangkan banyaknya subscriber atau banyaknya apa sih user aja gitu. Nah, kan jadinya aneh gitu ya. Suatu bisnis core bisnisnya bukan core bisnisnya dikembangin dulu, difokuskan, tapi yang difokuskan itu lebih kepada bagaimana mendatangkan investor, duit dari investor, dan dihambur-hamburin untuk mendatangkan user gitu ya, atau subscriber lah istilahnya, atau users gitu ya, gitu. Karena database-nya yang mereka inginkan gitu. Jadi lebih ke quantity banget mainnya gitu ya. Nah, jadi bisnis itu pertama bisa bertahan dan berkembang karena produknya atau jasanya itu selalu memberikan manfaat ya kepada masyarakat. Dan bisnis itu kalau secara internalnya dia bisa berkembang juga kan karena profit dan cash flow-nya bagus gitu kan. Ya pastinya ya, dong. Gitu kan. Semua cash flow bagus. Bukan hanya profit bagus, bahkan menghasilkan cash gitu loh. Ya kan, profit ya, kalau cuma profit doang tapi nggak ada cashnya sama aja kan. Ya, betul. Laporan keuangan bisa menyatakan profit tapi ternyata banyak utang, banyak ini. Betul. Tapi jadi pas buka tabungannya mesti bayar kemana dulu itu ya, misalnya harus buka rekening sewa tabungannya selebgram, malah kurang gitu ya. Selebgram. Bayar selebgram mahal loh Kak Adit gitu kan, bisa mengeluarkan ratusan juta tapi belum tentu mendatangkan orang untuk membeli produknya kan. Itu kan serba banyak apa ya, ketidakpastiannya ya. Iya. Jadi fokusnya kepada bagaimana mengenerate profit, akhirnya ke cash, dan juga mengatur cash flow dengan baik. Cash flow itu kan darahnya bisnis. Iya. Gitu ya. Darahnya manusia apa? Merah warnanya. Darahnya manusia ya darah gitu ya. Darahnya bisnis tuh uang, cash gitu ya. Makanan berarti kita ya. Cash Makanan jadi darah ya. Itu sumber nutrisi. Itu kan jadi bahas ini sih. Gitu. Soalnya jam-jamnya ya nih Kak Adit ya. Gitu. Udah mau lapar kayaknya. Nah itu ya, jadi itu aja sih yang harus dikembangkan gitu. Nah bagaimana akhirnya bisa mengenerate profit ya, karena kan banyaknya customer. Nah bagaimana bisa customer banyak dan stabil customernya itu, karena perusahaan itu atau bisnisnya itu punya USP yang kuat ya, unique selling proposition yang kuat. Ada pembeda yang bisa membedakan dia dengan yang lain, sehingga customernya, marketnya ya ke situ gitu ya, yang cocok dengan dia gitu loh. Ya jadi apa ya, dari situlah dia bisa mendatangkan kestabilan income gitu loh. Berarti pada saat dia membuat startup ini, dia perlu dulu tahu core bisnisnya ya apa. Betul, core bisnisnya apa kontribusinya, dan dia mau mentargetkan marketnya kemana. Berarti target market juga penting ya. Proses marketing. Penjualan, bagaimana bisa mendatangkan profit dan akhirnya cash yang bagus karena cash flow-nya bagus gitu kan. Jadi cash flow-nya dulu dipertahankan ya, baru dia mulai mengembangkan bisnis. Betul, gitu jangan dihambur-hamburin untuk apalah segala macam, tapi yang cash in-nya sedikit gitu kan. Jadi timpang, akhirnya lama-lama ya gak kuat dah ya. Itu kan logika dasar aja kan ya, logika matematika dasar gitu ya. Betul. Oke. Jadi di sini seorang bisnis coach bagaimana dia berperan supaya si pebisnis ini taruhlah seorang startup gitu ya, dia bisa mempertahankan bisnisnya, malah bisa mengembangkan bisnisnya. Iya, jadi sebetulnya pendekatan untuk mengembangkan bisnisnya adalah
hybrid ya. Bukan Nah, hanya wah, coaching keren aja nih. juga. Ada Hybrid. mentoring di situ, Ah. ada trainingnya, ada Sekarang kayaknya istilah consultingnya, hybrid juga gitu. lagi ini ya, lagi membooming ya teman-teman ya. Iya. Kalau kita juga lagi sekarang di sini ada yang nonton offline, ada yang nonton di online, hybrid Iya. juga istilahnya ya. Berarti Iya. sekarang coaching Iya. pun ada hybrid gitu ya. Gitu Kak kan. Adit ya? Kalau coaching itu kan lebih kepada membuka potensi dari klien. Kalau kliennya adalah perusahaan, berarti membuka potensi perusahaan tersebut, di unlock, dibuka gitu ya. Kalau ownernya yang membuka potensi ownernya gitu ya. Jadi fokusnya ke beingnya gitu, dari company-nya atau dari ownernya. Oh, beingnya ya. Beingnya. Tapi kalau kita bicara tentang mentoringnya, kita bicara tentang consultingnya atau trainingnya, itu lebih ke hal-hal yang, kalau mentoring kan memberikan apa ya, pengalaman strategi. Iya, setuju. Ya, lebih ke arah itu. Kalau Iya. training kan pengetahuan tentang bisnisnya. Iya. Consulting bagaimana memberikan saran-saran profesional yang bisa membangun bisnisnya. Gitu Iya, ya. setuju. Itu semua harus hybrid kalau menurut saya sih. Bukan berarti salah satunya nggak penting atau yang lain lebih penting gitu ya. Semuanya penting gitu ya. Berarti seorang business coach juga dia bukan hanya sekedar menguasai tentang ini ya, coaching gitu ya, melakukan coaching, atau dia hanya melakukan coaching melulu Ya. gitu ya, tapi dia juga bisa mentoring gitu ya, di hybrid Ya, mentoring betul. gitu kan. Sebaiknya begitu gitu ya. Cuma kan jarang ya orang yang punya Jarang, iya. apa sih, multi talent, ibaratnya tuh multi experience kayak gitu ya, multi skill. Bisa juga kali Kak Adit, kalau dia misalnya seorang yang memang sudah experience di bidangnya iya. gitu kan, jadi dia bisa melakukan mentoring dan dia mau belajar Betul. coaching Misal gini, gitu kan ya. Seorang business owner yang udah sukses dalam bidangnya, dia jadi bisnis mentoring, dia bisa melakukan mentoring gitu loh. Iya. Tapi kan juga mentoring itu perlu skill dalam komunikasi ya, menyampaikan bagaimana dia mementornya gitu kan. Iya. Dia udah banyak pengalaman, ilmu di kepalanya ini, Tapi dia bingung bagaimana memindahkan ke mengajarkannya. orang lain Oh gitu iya, kan. itu perlu Itu perlu juga skill yang berbeda. Gitu ya. Makanya kan banyak nih banyak tuh atlet-atlet kelas dunia yang sudah pensiun tapi menjadi coach gitu kan, trainer, tapi nggak berhasil. Karena dia yang punya itu ilmu aja, skill, pengalaman dalam berolahraga, tapi tidak bisa mentransfernya gitu kan ke mentinya gitu ya, ke ini. Berarti Jadi dia perlu butuh skill yang skill untuk berbeda. komunikasi ya. Sama coaching juga gitu. Mereka perlu ilmu coaching juga gitu ya. Ilmu training juga. Jadi dia harus mau belajar lagi dari awal gitu ya. Tentang itu semua gitu ya. Saya udah jago bisnis ini, ngapa sih belajar kayak gitu? Itu kan bisa belajar sendiri. Silakan lakukan gitu ya. Cuma pengalaman saya ternyata itu butuh waktu khusus dan perlu investasi khusus untuk belajar itu semua ya, skill mentoring, training, coaching gitu ya. Yang berbeda mungkin dengan apa yang mereka sudah kuasai sekarang. Ya, jadi ya bisa saja mereka ada pengalaman, tapi begitu mereka yang menjadi guru, istilahnya menjadi mentornya, menyampaikannya itu mungkin mereka ya perlu skill juga ya. Ya, jadi dan tentu mereka juga harus orang yang punya passion dalam mendevelop orang lain ya. Gitu. Karena mendevelop bisnis sama mendevelop orang juga berbeda nih. Iya. Berarti itu harus dilakukan oleh leader ya gitu, leadernya berarti ya. Ya, kalau misalnya orang yang sudah sukses dalam dunia bisnis, leadership, misalnya dia CEO yang keren, udah bagus, atau dia business owner yang sudah bisa mengembangkan usahanya dan dia jadi mentor gitu ya, ya dia tentu selain dia menguasai bisnisnya itu dan segala ininya, technicalnya, marketingnya segala macam gitu, juga dia harus punya kemampuan untuk mentransfer itu ke orang lain gitu loh. Oke. Dan itu kan pada intinya kemampuan mentransfer itu adalah ilmu komunikasi kan. Oke. Nah, berarti Kak Adit, seperti yang tadi kita kan sudah pernah bahas nih di video sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cari di tapi tentunya memang kalau udah subscribe lebih mudah mencari video-video kita sebelumnya gitu ya, Kak Adit ya. Betul. Nah, jadi ada di video kami sebelumnya itu kami membicarakan tentang ini ya, Kak Adit ya. Agile atau bagaimana Agile itu bisa muncul dari perusahaan IT ya, tadinya orang-orang IT gitu ya yang berkecimpung di dunia software. Ya, awalnya dari situ ya, dari Tapi IT. konsep agility ini akhirnya bisa diaplikasikan ke bisnis yang lain sih gitu. Jadi semua bisnis bisa ada gitu ya. Karena intinya memang dengan
kondisi pandemi, endemi, apalagi gitu ya. Itu memang kita butuh lebih fleksibel ya dan gerak cepat gitu kali ya Kak Adit ya. Betul sekali ya. Sekarang ini serba berubah cepat ya. Iya. Musuh kita bukan lagi negara lain, musuh kita itu sekarang makhluk organik kecil ya. Yang tidak kelihatan. Gitu. Dan itu memang sudah diprediksi dulu ya, pakar-pakar mikrobiologi gitu. Saya kan dulu belajar gitu ya. Iya. Di masa depan nanti musuh kita itu bukan lagi negara lain, bukan lagi etnis lain, bangsa lain, tapi adalah makhluk organik kecil yang nggak kelihatan. Nah gitu ya. Jadi makanya kita butuh agile ya Kak Adit ya. Lincah. Kayak kucing gitu ya. Kalau jatuh dia langsung berdiri lincah. Nah berarti teman-teman, agile memang boleh gitu ya kita milikin, dan tentunya supaya kita juga ini tetap bisa sebagai leader tentunya nanti ya Kak Adit ya, kita itu bisa bagaimana kita mementoring, kita melakukan coaching gitu ya ke tim kita supaya mereka juga bisa memiliki karakter agile ini gitu kan ya Kak Adit ya. Nah jadi buat teman-teman yang tentunya sebagai leader itu juga butuh keahlian untuk belajar skill mentoring dan coaching gitu kan ya Kak Adit ya. Nah buat teman-teman nih Kak Adit ya yang pengen tahu pelatihan-pelatihan tentang coaching di kita, mau lihat di mana nih Kak Adit? Silakan teman-teman buka websitenya Corpora Consulting ya, www.corporaconsulting.com. Silakan cari di situ pelatihan coaching berbasiskan ICF, sekarang namanya menjadi Strategic Business Coaching Program Certification. Strategic Business Coaching Certification. Ya, berarti memang membahas strategik ya. Kita juga agile berarti ya, CF agile. Yes, gitu ya. Cuma nggak ngajar jadi kucing ya? Enggak. Kita juga mengikuti perubahan gitu ya Kak Adit ya. Iya. Oke, supaya nanti bisa menciptakan leader-leader ya yang lebih bukan cuma lebih produktif, tapi mungkin secara karakter lebih kuat, terutama gitu ya Kak Adit ya, terutama menghadapi tantangan zaman ini, tidak hanya membuat bisnis Anda itu bagaimana membuat bisnis Anda bisa bertahan namun bisa berkembang gitu ya Kak Adit ya. Oke, teman-teman, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, menarik banget kan ya teman-teman ya. Yuk langsung aja dilayangkan ke YouTube channel kami supaya YouTube channel ini terus berkembang ya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.